Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Supia, mahasiswi setia Spas Al Jalani dengan nomor NIM 22301018. Saya di sini akan menganalisis investasi saham syariah PT Harum Energi Tbk. Investasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan finansial jangka panjang. Di Indonesia, pasar modal terus berkembang pesat dengan semakin banyaknya instrumen investasi yang tersedia bagi masyarakat, termasuk saham syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Saham syariah adalah efek berbasis ekuitas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Keberadaan daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK memberikan panduan bagi investor muslim dalam memilih saham yang sesuai syariah. PT Harum Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam daftar efek syariah. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan rekam jejak keuangan yang solid, PT Harum Energi menjadi salah satu pilihan menarik bagi investor syariah. Analisis investasi yang komprehensif meliputi kinerja keuangan, perkembangan harga saham, rasio keuangan, serta kesesuaian syariah menjadi sangat penting sebelum mengambil keputusan investasi. Rumusan masalah di sini bagaimana perkembangan harga saham PT Harum Energi Tbk selama periode 2021 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana perkembangan kinerja keuangan PT Harum Energi Tbk yang meliputi laba, aset, dan ekuitas selama 2021 sampai 2023. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis rasio keuangan PT Harum Energi Tbk. Yang keempat, bagaimana risiko dan potensi keuntungan investasi saham PT Harum Energi. Dan yang terakhir, apakah PT Harum Energi Tbk memenuhi prinsip-prinsip investasi syariah. Profil dari perusahaan ini, nama lengkapnya PT Harum Energi Tbk, kode sahamnya Harum, dan tanggal berdirinya 12 Oktober 1995. Kantor pusatnya berada di Jalan Imam Bonjol nomor 80, Jakarta Pusat, Indonesia. Induk perusahaan PT ini PT Harum Energi Tbk dan Bursa Efek Indonesia BEI, dan terdaftar sejak 6 Oktober 2010. Sejarah singkat perusahaan, PT Harum Energi Tbk didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Asia Antrasit. Perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT Harum Energi pada tahun 2007 sebelum akhirnya menjadi perusahaan terbuka melalui Initial Public Offering pada Oktober 2010 di Bursa Efek Indonesia. Sejak berdirinya, Harum Energi telah berkembang menjadi salah satu perusahaan pertambangan batu bara berkemuka di Indonesia. Perusahaan ini mengelola operasi pertambangan batu bara melalui anak-anak perusahaan di Kalimantan Timur dengan cadangan batu bara berkalori menengah hingga tinggi yang bernilai ekonomis. Pada tahun periode 2001 sampai 2023, Harum merupakan transformasi strategi dengan mulai mendiversifikasikan portofolionya ke sektor nikel, mengakuisisi kepemilikan di perusahaan pengelolaan nikel sebagai antisipasi terhadap mengatren kendaraan listrik global. Bidang usaha PT Harum Energi Tbk bergerak dalam bidang usaha utama sebagai yang pertama itu pertambangan batu bara, yang kedua investasi nikel, yang ketiga jasa pertambangan dan infrastruktur. Selanjutnya, alasan perusahaan termasuk kategori syariah. PT Harum Energi Tbk secara konsisten terdaftar dalam daftar efek syariah yang ditertibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut alasan utama Harum masuk kategori saham syariah. Yang pertama, kegiatan usaha halal. Yang kedua, pemenuhan rasio keuangan syariah. Yang ketiga, tidak ada pendapatan non halal signifikan. Dan yang keempat, struktur permodalan. Selanjutnya yaitu analisis data perusahaan 3 tahun terakhir. Yang pertama yaitu perkembangan harga saham. Di sini di periode tahun 2021 harga awalnya
1.560.000, tahun 2022 7.775.000, dan tahun 2023 5.100.000. Harga saham Harum mengalami lonjakan luar biasa pada tahun 2021 didorong oleh kenaikan harga batubara global yang signifikan akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan krisis energi di beberapa negara. Harga batubara sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah di atas USD atau 400 ton pada akhir 2022. Namun, memasuki tahun 2022 dan 2023, harga saham Harum mengalami koreksi seiring normalisasi harga batubara global. Selain itu, kekhawatiran pasar terhadap transisi energi jangka panjang dan investasi diversifikasi Harum ke nikel yang masih dalam tahap awal turut memberikan tekanan pada harga saham. Selanjutnya, perkembangan laba perusahaan. Perkembangan laba perusahaan pada tahun 2021, pendapatan bersih mencapai 5.712 miliar, laba kotor mencapai 2.943 miliar, EBITDA mencapai 2.651 miliar, laba bersih 1.978 miliar, dan laba bersih per saham mencapai 649 miliar. Pada tahun 2022, pendapatan bersih mencapai 9.847 miliar, laba kotor 5.218 miliar, EBITDA 4.782 miliar, laba bersih 3.643 miliar, dan laba bersih per saham 1.195 miliar. Pada periode 2023, pendapatan bersih mencapai 5.103 miliar, laba kotor 1.897 miliar, EBITDA 1.523 miliar, laba bersih 873 miliar, dan laba bersih per saham mencapai 286 miliar. Laba bersih Harum mencapai puncaknya pada tahun 2022 seiring dengan harga batubara yang melonjak pasca invasi Rusia ke Ukraina dengan mengganggu pasokan energi global. Tahun 2023 mencatat penurunan laba yang signifikan, mencerminkan normalisasi harga komoditas dan peningkatan biaya operasional. Selanjutnya, perkembangan aset dan ekuitas. Tahun 2021, total aset mencapai 8.214 miliar, aset lancar 4.512 miliar, aset tidak lancar 3.702 miliar, total liabilitas 1.342 miliar, total ekuitas 6.872 miliar, dan kas dan setara kas 2.981 miliar. Tahun 2022, total aset mencapai 12.673 miliar, aset lancar 7.893 miliar, aset tidak lancar 4.780 miliar, total liabilitas 2.156 miliar, total ekuitas 10.517 miliar, kas dan setara kas mencapai 5.412 miliar. Pada tahun periode 2023, total aset mencapai 14.122 miliar, aset lancar 8.241 miliar, aset tidak lancar 5.881 miliar, total liabilitas 2.872 miliar, total ekuitas 11.250 miliar, kas dan setara kas 4.873 miliar. Total aset Harum tumbuh konsisten selama 3 tahun berturut-turut, menunjukkan ekspansi bisnis yang berkelanjutan. Pertumbuhan aset pada tahun 2022 didorong oleh akumulasi kas dari lonjakan laba, sementara
Pertumbuhan 2023 lebih banyak berasal dari investasi aset tidak lancar dalam proyek nikel. Ekuitas yang terus meningkat mencerminkan fundamental keuangan yang kuat meski laba menurun. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Return on Asset atau ROA. ROA mengukur efisiensi perusahaan dalam penggunaan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. ROA, laba bersih atau total aset dikali 100%. Pada periode 2021 laba bersih mencapai 1.978 miliar, 2022 3.643 miliar, 2023 873 miliar. ROA harum pada 2021 sampai 2022 bergolong sangat tinggi atau di atas 20%, mencerminkan efisiensi luar biasa dalam penggunaan aset untuk menghasilkan profit. Penurunan ROA pada tahun 2023 menjadi 6,2%, masih berada di atas rata-rata industri pertambangan Indonesia dan mencerminkan normalisasi siklus komoditas. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio atau DER. DER mengukur proporsi utang terhadap ekuitas dan mencerminkan tingkat leverage keuangan perusahaan. Tahun 2021 total liabilitas mencapai 1.342 miliar. Total ekuitasnya 6.872 miliar. Pada tahun 2022 2.156 miliar. Total ekuitas 10.517 miliar, dan tahun 2023 2.872 miliar. Total ekuitasnya 11.250 miliar. DER harum secara konsisten berada pada level yang sangat rendah, mencerminkan struktur modal yang konservatif dengan dominasi ekuitas. Nilai DER di bawah 50% pada seluruh periode analisis menunjukkan bahwa harum tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap utang, yang juga mendukung status syariah atau batas maksimal DER syariah 45%. Selanjutnya EPS. EPS merupakan porsi laba bersih yang dihasilkan per lembar saham beredar. Pada tahun 2021 laba bersihnya 1.978.000 miliar. Saham beredar mencapai 3.048 juta lembar. Tahun 2022 3.643.000 miliar. Saham beredarnya 3.048 juta lembar, dan tahun 2023 laba bersihnya 873.000 miliar. Saham beredarnya 3.048 juta lembar. EPS harum berfluktuasi mengikuti siklus harga komoditas. EPS tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 1.195 per lembar saham, yang jauh di atas harga saham saat itu relatif terhadap earnings. Meski EPS 2023 turun signifikan, nilai EPS tetap positif yang menunjukkan perusahaan masih profitable. Selanjutnya, analisis risiko dan potensi keuntungan investasi. Yang pertama, profil risiko. Investasi pada saham harum mengandung sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan.
Yang pertama, risiko harga komoditas, yang kedua, risiko transisi energi, yang ketiga, risiko regulasi, yang keempat, risiko operasional, yang kelima, risiko eksekusi, dan yang terakhir, risiko nilai tukar. Yang kedua, potensi keuntungan. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi keuntungan investasi pada Harum. Yang pertama, posisi kas kuat, yang kedua, dividen atraktif, yang ketiga, opsi nikel, yang keempat, valuasi menarik, yang kelima, manajemen konservatif, dan yang terakhir, cadangan batubara signifikan. Selanjutnya, analisis keseluruhan dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek kegiatan usaha halal atau haram. Kegiatan pertambangan batubara dan nikel tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam. Pertambangan mineral merupakan kegiatan produktif yang dibolehkan selama tidak membawa mudorot yang lebih besar dari manfaatnya. Harum secara konsisten memenuhi kedua kriteria rasio keuangan syariah yang ditekankan OJK. Utang berbasis bunga yang sangat rendah dibandingkan total aset, jauh di bawah batas 45%. Selanjutnya yaitu aspek rasio keuangan syariah. Utang berbasis bunga atau total aset, batas maksimum kurang lebih 45%, tahun 2021 kurang 5%, tahun 2022 kurang 6%, dan tahun 2023 kurang 8%. Jadi statusnya yaitu sesuai. Selanjutnya, pendapatan non halal atau total pendapatan, batas maksimumnya kurang lebih 10%, tahun 2021 kurang dari 1%, tahun 2022 kurang dari 1%, dan tahun 2023 kurang 1%. Statusnya yaitu sesuai. Harum secara konsisten memenuhi kedua kriteria rasio keuangan syariah yang ditetapkan OJK. Utang berbasis bunga yang sangat rendah dibandingkan total aset atau jauh di bawah batas 45%. Merupakan salah satu keunggulan utama Harum dari perspektif syariah. Selanjutnya, praktik bisnis dan tata kelola. Selain kriteria formal OJK, Harum menunjukkan komitmen terhadap public bisnis yang baik. Yang pertama, transparansi laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik independen bereputasi. Yang kedua, penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai ketentuan BEI dan OJK. Yang ketiga, komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar area operasi. Dan yang terakhir, tidak ada keterlibatan dalam pabrik korupsi, suap, atau kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, kesimpulan hasil analisis. Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan terhadap PT Harum Energi Tbk selama periode 2021 sampai 2023. Perkembangan harga saham Harum mengalami siklus yang dramatis, lonjakan lebih dari 398% pada tahun 2021 akibat supercycle batubara, diikuti koreksi kurang 30-40% pada tahun 2022 dan kurang 50-90% pada tahun 2023 seiring normalisasi harga komoditas. Volatilitas tinggi mencerminkan karakteristik saham sumber daya alam yang sangat dipengaruhi harga komoditas global. Selanjutnya, kinerja keuangan Harum menunjukkan kinerja keuangan yang luar biasa pada tahun 2021 sampai 2022 dengan pertumbuhan laba bersih hingga 85% pada tahun 2022. Meski mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023, perusahaan tetap profitabel dengan
fundamental secara yang kuat, neraca yang kuat, aset dan ekuitas terus tumbuh selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya, analisis risiko keuangan. ROA dan ROE harum pada tahun 2021 sampai 2022 tergolong excellent di atas 20%, jauh melampaui rata-rata industri. DER yang konsisten rendah 19 sampai 26% mencerminkan struktur modal yang sehat dan konservatif. EPS yang positif sepanjang periode analisis menunjukkan perusahaan tidak pernah merugi. Profil risiko utama harum adalah volatilitas harga komoditas dan risiko transisi energi jangka panjang yang dapat menekan permintaan batu bara. Namun diversifikasi ke nikel dan posisi kas yang kuat merupakan mitigasi risiko yang signifikan. Selanjutnya, kesesuaian syariah. Harum terbukti memenuhi seluruh kriteria saham syariah yang ditetapkan OJK, baik dari sisi kegiatan usaha yang halal maupun memenuhi rasio keuangan syariah. Utang berbasis riba yang sangat minimal menjadi nilai tambah bagi investor muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.